Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi di video kali ini saya mau menjelaskan perbedaan bahan pengembang. Jadi di sini ada emulsifier, ini biasa yang pasta, dan ini biasa yang bubuk. Itu ada soda kue dan baking powder. Jadi baking powder itu juga terbagi jadi dua jenisnya, ada yang single action dan double action. Jadi nanti saya jelaskan perbeda-bedaannya. Jadi kalau di soda kue ini, dia itu bahannya natrium bikarbonat. Jadi kalau misalnya ini, biasa saya pakai untuk membuat cake yang berat. Jadi seperti apa? Seperti red velvet. Ini dari pengalaman saya pribadi, saya ceritakan. Ini soda kue untuk biasa yang kue yang berat. Dan biasa ada campuran asamnya. Contohnya apa? Sour cream, ada lemonnya, ada cukanya. Jadi nanti dia bekerja sangat bagus jika ada campuran asamnya. Dan kalau soda kue ini, karena untuk kue yang berat, yang banyak tepungnya, telurnya sedikit, jadi diusahakan harus segar, jadi harus fresh. Cara tesnya bagaimana? Kalau untuk soda kue, cara tesnya adalah kalian masukkan aja di dalam satu mangkok kecil. Kalian tuangkan cuka di dalam mangkok itu. Nanti kalau misalnya soda kuenya berbuih banyak, berarti itu masih fresh dan bisa dipakai. Jika buihnya dikit, sebaiknya jangan dipakai. Ciri-cirinya bagaimana? Biasanya suka menggumpal si soda kuenya ini. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai soda kue, coba dites dulu. Dan soda kue ini jangan dipakai biasa untuk buat sifon. Kalau misalnya tidak ada. Karena fatal banget, karena nanti akan gosong, jadi kayak kelihatan coklat gitu, jadi akan terbelah jadi dua. Ini pengalaman saya. Jadi kalau misalnya ini untuk kue-kue berat dan berasam, jadi kayak ada lemonnya, ada sour creamnya, atau ada cukanya. Biasa adonannya ini pakai soda kue. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai ini, tolong jangan untuk kue-kue yang ringan. Untuk kue-kue yang berat saja soda kue ini. Karena kalau misalnya kalian pakai di yang sifon itu akan terlihat gosong. Jadi ada dua, misalnya contoh sifon pandan. Jadi nanti ada yang bawah itu hijau, nanti yang atasnya dia rada-rada coklat seperti gosong. Dan biasa kalau pakai soda kue, pori-porinya akan semakin membesar. Jadi kalau misalnya baking powder ini, kalau mau tes bagusnya biasa pakai air hangat. Jadi nanti kalian tinggal tuangkan saja seperti ini. Kalau misalnya masih berbuih, masih bagus. Kalau tidak berbuih berarti jangan dipakai. Penyimpanannya sudah saya jelaskan juga. Biasa kalau saya untuk menyimpan bubuk seperti ini, ininya nih, sealnya, saya tidak buang. Biasa saya tutup lagi. Jadi biar lebih lama. Tutup seperti ini. Biasa kalau kalian mau lebih awet lagi, bisa pakai plastik wrap. Sini taruh plastik wrap. Ini juga jangan dibuang. Kalian tutup lagi. Selama tidak menggumpal, masih bisa dipakai. Soalnya saya biasa, kemarin kan buat red velvet. Ketika ini masih gumpal, saya nggak tes. Hasilnya si kue red velvet ini rada keras. Dia jadi kayak ada rasa bantat gitu. Tapi begitu saya pakai yang baru, ternyata hasilnya bagus. Jadi semenjak dari situ saya, kalau misalnya udah gumpal, pasti saya buang atau enggak saya tes dulu. Kalau pengembangnya buihnya masih bagus, bisa saya pakai. Lanjut ke baking powder. Jadi baking powder ini ada dua jenis. Jenis yang pertama itulah single acting, yang kedua double acting. Ini sama-sama untuk mengembangkan juga. Tapi bedanya kalau baking powder, dia itu ada campuran bahan lainnya. Seperti apa? Ada cream of tartar, ada natrium bikarbonat, dan ada biasa pengemulsinya. Jadi dia ada 3 bahan biasanya. Dan kalau misalnya kalian kalau mau pakai ini, biasa yang tidak berasam. Jadi kayak misalnya kue sponge, terus ada sifon, bisa pakai ini. Jadi kalau misalnya pakai ini, jika kalian aduk, sudah tercampur rata, itu harus langsung panggang. Biasa ya, kalau ini ya, ini pengalaman saya pribadi, biasa harus langsung panggang. Jika kalian mau menunggu, pakailah yang double acting. Jadi kalau double acting itu adonannya menunggu, dia masih tetap bekerja,
Yang untuk step pertama yang double acting, ketika kalian panggang, dia juga bekerja lagi. Biasa kalau bakery itu, kalau misalnya adonannya banyak nunggu, biasa pakai baking powder yang double acting. Kalau yang baking powder yang single acting ini, yang merek kupu-kupu, itu biasanya cuma single acting, jadi harus langsung dipanggang. Penyimpanannya juga sama, jangan dibuka sealnya. Jadi sealnya jangan dibuka. Semua aku kayak gituin. Karena kalau misalnya dibuka seperti ini, keras dia. Jadi kalau misalnya kalian mau simpan bahan-bahan kering seperti ini, lebih baik ditutup, sealnya jangan dibuka. Yang ketiga saya mau jelaskan adalah pengemulsifier. Jadi emulsifier ini berbeda, tugasnya tetap sama, tapi berbeda. Kalau misalnya ini dicampurkan di tepung, kalau yang ini biasa berbentuk pasta ya, kalian juga pasti tahu di Indomaret juga banyak, itu seperti pasta. Jadi kalau misalnya kalian mau beli ini, biasa dicampurkan di adonan telurnya. Jika kalian memakai emulsifier ini, biasanya bisa all in one atau tepung, gula, susu yang berkering-kering, kalian bisa kocok langsung. Dan biasa kalau kalian itu sebutnya TBM SP. Jadi kalau misalnya kalian sebut TBM SP itu sebenarnya mereknya. Jadi kalau misalnya kalian mau nama aslinya itu adalah emulsifier. Jadi kalian jangan salah sebut. Kalau misalnya TBM itu adalah mereknya. Kalau saya biasa di sini pakai Quick 75 Zealandia. Nih. Biasa saya pakai ini. Saya udah coba yang lain-lain, saya cocoknya yang ini. Biasa kalau misalnya ini untuk menstabilkan pengocokan antara telur dan si gula. Jadi kalau misalnya pakai ini tidak cepat turun. Jadi dia mengembang, volumenya juga bertambah, nanti kelembutannya juga bertambah. Jadi kalau misalnya kalian, yang ada juga yang bilang, Chef kalau misalnya memakai emulsifier ini, apakah pori-porinya besar? Jadi kalau misalnya, karena kan kebanyakan mereka pori-porinya besar-besar. Enggak. Tergantung kocokannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena dulu pada saat awal saya memakai emulsifier, memang pori-porinya besar. Karena saya kocoknya sampai harpic. Jadi dia banyak banget berkumpul, jadi itu yang menyebabkan pori-pori kue kalian besar. Tapi kalau misalnya kalian kocoknya ini sampai soft bake saja, soft bake ya, seperti kayak meringue gitu, soft bake saja, itu pori-porinya rapet, seperti tanpa emulsifier. Jadi kalau misalnya kalian mau kocok, sampai soft bake saja. Dan kocoknya jangan memakai speed tinggi kalau standing mixer. Kalau hand mixer itu boleh speed tinggi, karena RPM yang hand mixer ini dia lebih kecil, jadi harus memakai kecepatan tinggi. Kalau standing mixer harus kecepatan sedang, karena dia mempunyai RPM yang tinggi. Kalau misalnya kalian kocoknya dengan secara paksa, nanti biasa kue ngembangnya bagus, pas sudah matang biasa dia rada turun. Biasanya kayak gitu kalau misalnya kalian kocoknya dengan kecepatan tinggi. Di sini juga banyak yang udah memakai cara saya, lumayan berhasil, dia berhasil banget. Kalau misalnya kocokan itu lumayan berpengaruh, panggangan juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya kalian mau membuat kue, tolong pelajari dulu tekniknya, baca resepnya yang baik, jangan main asal buat aja. Jadi harus tahu step-stepnya. Jangan main asal buat, nanti kasihan kan kalian terbuang bahan. Biasa kalau misalnya untuk yang pemula, nanti daripada sayang-sayang buang bahan, cobalah pakai emulsifier. Jadi emulsifier ini juga ada grade-grade-nya. Biasa kalau misalnya untuk yang biasa-biasa dijual, biasa ada grade-grade-nya. Kalau misalnya saya sih pakai yang ini. Untuk yang pemula bagus banget. Jadi dia lebih stabil dibandingkan yang lainnya. Kalau misalnya kalian mau pakai yang lain juga nggak apa-apa, tapi kalau saya sarankan yang ini, yang Quick 75. Karena kalau misalnya ini dia mengembangnya cepat. Jadi kalau misalnya saya biasa untuk kursus-kursus, saya biasa sarankan pakai ini.
untuk meminimalisir dia proses gagalnya. Biasa kalau misalnya untuk proses penggagalannya itu dia biasa dikocokkannya kan. Nah, biasa kalau pakai ini lebih kecil. Sisanya di pemanggangan. Baiklah, kalau misalnya ini saya udah menjelaskan tentang perbedaan soda kue, baking powder, dan ini emulsifier. Jadi, chef kalau misalnya kuning telurnya banyak, kalau kuningnya banyak bukannya nggak usah pakai. Sebenarnya kalau emulsifier kuning telur itu kan memang dari alang alami. Kalau misalnya ini kan memang kimia. Tapi kalau misalnya kalian masih baru, buat lapis Surabaya yang banyak, kalian belum mengenal oven kalian belum mengenal mixer kalian, lebih baik pakai ini. Dan ini kalau misalnya pakai emulsifier ini nggak bisa ditunggu ya adonannya. Misalnya kalian buat lapis Surabaya, ini banyak banget. Kalian buat lapis Surabaya, kan biasa lapis Surabaya ini kan ada 3 loyang. Biasa cuma muat 2 loyang doang. Yang adonannya ini nunggu. Jangan. Kalau misalnya kalian mau nunggu, diselipkan aja baking powder double acting. Biasa kalau misalnya kalian selipkan di adonan yang terakhir, itu masih bisa. Biasa kalau misalnya kemarin saya training di bakery, mereka pakai double acting untuk adonan yang nunggu. Tapi kalau misalnya kalian pakai emulsifier, itu kan nunggunya 20 menit lebih. Disarankan jangan. Kalau misalnya kalian mau nunggu gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya kalian mau buat lapis Surabaya, misalnya kan dia pakai 3 loyang. Satu resep kalian bagi 3 aja. Misalnya si oven ini muatnya berapa loyang, ya kalian buatnya per loyang aja. Misalnya muat 2 loyang, kalian buat 2/3 loyang. Jadi nanti satu loyangnya dikocok terpisah aja. Itu lebih bagus untuk menjaga kualitas kelembutan si kuenya. Jadi banyak banget soalnya, chef, saya nunggu yang satu loyangnya aja atau enggak duanya nunggu. Lebih baik kalian buatnya per loyang aja atau enggak pas loyangnya di ovennya. Jangan dipaksakan. Kalian kan saya selalu tekankan, jualan kualitas aja, kalian jaga kualitasnya. Rugi 20 menit, tapi nanti kan pelanggan puas. Lebih baik seperti itu. Jangan dipaksa kalian nunggu untuk menghemat waktu, kalian malah mengorbankan kualitas si adonan terakhirnya ini. Seperti itu ya. Itu saran dari saya untuk baker-baker yang pemula, jangan terlalu dipaksakan. Dan kalau untuk lapis Surabaya yang telurnya banyak, biasa pakailah yang pas untuk standing mixernya. Kalau misalnya kalian, chef, saya nggak bisa pakai standing nih, saya punyanya hand mixer. Untuk lapis Surabaya bisa yang tadi saya bilang, dibagi 3 aja, buatnya nanti per loyang. Itu lebih bagus. Atau enggak, kalian kan sekarang udah ada loyang sekat tuh. Yang satu loyang yang bagi 2, kalian mendingan buat yang lapis Malang saja. Itu lebih aman daripada kalian paksakan, nanti hasilnya tidak maksimal, buang-buang bahan, kan sayang juga. Mendingan kita buat yang kecil, tapi nanti pas sampai ke pelanggan, pelanggan puas dengan rasa yang kalian berikan, yang kalian jual. Jadi untuk perbedaan baking powder, soda kue, dan emulsifier ini